Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Wahida dari Universitas Pahlawan Tuanku Tembusai Riau Bangkinang Kota, jurusan S1 PGSD, Fakultas Pendidikan semester 2, di bawah bimbingan Bapak Rizky Ananda, MPD. Identitas lengkapnya bisa dilihat di samping ya. Setelah kita perkenalan, kita akan melanjutkan ke pembahasan berikutnya. Mari simak videonya. Hai halo semuanya, back to school. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang faktor-faktor penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Apa yang akan kita bahas pada kali ini? Yang pertama yaitu kedatangan bangsa Eropa, yang kedua masa pemerintahan kolonial Belanda, yang ketiga masa pemerintahan Inggris, yang keempat sistem tanam paksa, yang kelima perlawanan Sultan Agung Hanyakurakusuma, yang keenam masa pergerakan nasional, yang ketujuh Sumpah Pemuda. Pertama, kedatangan bangsa Eropa. Ada beberapa pertanyaan yang sering muncul, bukan? Apa sih latar belakang bangsa Eropa itu melakukan penjajahan di samudra? Pasti kita semua bingung kan apa alasannya menjajah samudra itu? Salah satu penyebab utamanya adalah jatuhnya Konstantinopel pada 1453 dari Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur ke Kesultanan Turki Utsmani di bawah pimpinan Sultan Mehmed II. Yaitu alasan utamanya adalah jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Oleh karena itu, sejarah peradaban manusia mulai berubah, di mana bangsa-bangsa Eropa mulai menjelajahi samudra dan salah satunya berada di Nusantara. Yang pertama, bangsa Portugis. Portugis ini adalah bangsa Eropa yang pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 1512 dan mendarat di Pelabuhan Malaka dengan awak kapal 1.200 orang dan 17 atau 18 buah kapal. Jadi, Portugis ini adalah bangsa Eropa yang pertama kali menginjakkan kakinya di Indonesia. Setelah bangsa Portugis masuk, bangsa Spanyol pun ikut memasuki Indonesia. Bangsa Spanyol dan Portugis ini sering bersaing. Kenapa? Mereka menguasai perdagangan di Indonesia. Tujuan mereka itu apa? Yaitu tujuan utamanya memonopoli rempah-rempah yang ada di Indonesia. Nah, pada gambar di samping, ini adalah beberapa contoh rempah-rempah yang ingin dimonopoli oleh bangsa-bangsa Eropa tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengapa bangsa Eropa ini menjajah Indonesia. Apa penyebabnya? Nah, penyebabnya itu ada dua. Yang pertama faktor dari dalam dan yang kedua faktor dari luar. Faktor dari dalam itu apa saja? Yang pertama, bangsa Indonesia itu kurang kompeten. Yang kedua, mudah dipengaruhi. Dan yang ketiga, kurangnya persatuan. Selanjutnya, faktor dari luar. Apa saja sih? Mereka itu
mengadakan pencarian rempah-rempah. Yang kedua, adanya 3G, di mana gold adalah kekayaan, glory adalah kejayaan, dan gospel adalah menyebarkan agama. Itu adalah beberapa faktor dalam dan faktor luar mengapa bangsa Eropa menjajah Indonesia. Selanjutnya, masa pemerintahan kolonial Belanda. Berakhirnya POC pada 31 Desember 1799 dan pada saat itulah awal mulanya rakyat Indonesia semakin menderita. Herman William Daendels, jenderal yang menjadi gubernur di Indonesia pada tahun 1808, dan pada saat itu Daendels melakukan sistem yang dinamakan sistem kerja paksa atau kerja rodi. Nah, di samping adalah gambar Herman William Daendels. Apa yang dilakukan Daendels pada saat itu? Daendels memaksa rakyat Indonesia membangun jalan anyar sampai Panarukan sepanjang lebih kurang 1.100 km. Dan pada saat itu, rakyat Indonesia tidak diberi makan ataupun minum. Maka Daendels memaksa mereka tetap membangun jalan anyar Panarukan ini. Yang kedua, mendirikan pabrik senjata di Surabaya. Yang ketiga, mendirikan pangkalan laut di Merak. Pada saat itu, Daendels dipanggil kembali ke Belanda dan digantikan oleh Jensen. Selanjutnya, yaitu pada masa pemerintahan Inggris. Pada tahun 1811, Jensen menyerah kepada Inggris dan Indonesia jatuh ke tangan kekuasaan Inggris. Penyerahan kekuasaan ini disebut rekapitulasi Tuntang. Nah, pada tahun 1811 sampai 1816, Thomas Stamford Raffles diangkat menjadi gubernur di Indonesia. Apa yang dilakukan Raffles pada saat itu? Yang pertama, memungut pajak land rent atau pajak sewa tanah. Pada saat itu, Raffles memungut pajak yang dinamakan land rent atau pajak sewa tanah. Yang kedua, melakukan politik memecah belah. Pada saat kekuasaan Napoleon jatuh, berdasarkan Kongres Wina, semua wilayah yang dikembalikan ke penguasa sebelumnya. Selanjutnya, sistem tanam paksa. Sistem ini berlaku ketika beban keuangan Belanda atau keuangan Belanda itu sangat menipis karena diakibatkan oleh persaingan antara para pedagang Inggris, perang Napoleon di Eropa, dan juga perang di Jawa. Jenderal Van den Bosch, gubernur pada saat itu, memberlakukan sistem yang dinamakan sistem tanam paksa, dan era sistem tanam paksa pun dimulai. Sistem tanam paksa ini memiliki perjanjian di mana Belandalah yang menentukan jenis tanaman apa yang akan ditanam oleh para petani Jawa pada saat itu. Para petani Jawa itu tidak bisa menentukan karena pada saat itu Indonesia dalam kekuasaan tangan Belanda. Selanjutnya, perlawanan Sultan Agung Hanyarakusuma. Apa sih latar belakang yang membuat perlawanan Sultan Agung ini? Yang pertama yaitu kehadirannya VOC di Batavia
akan dapat membahayakan hegemoni kekuasaan Mataram Islam di Pulau Jawa. Yang kedua, kehadiran VOC akan menghambat penyebaran agama Islam di Jawa yang dilakukan oleh Sultan Agung pada masa itu. Akan tetapi, penyerangan atau perlawanan yang dilakukan oleh Sultan Agung pada saat itu mengalami kegagalan besar yang disebabkan oleh tentara VOC membakar lumbung persediaan makanan pasukan kerajaan Mataram Islam pada saat itu. Dan berakhirlah perlawanan Sultan Agung Hanyarakusuma. Selanjutnya, masa pergerakan nasional. Masa pergerakan nasional ini terjadi sejak tahun 1908 sampai 1945. Apa saja sih organisasi-organisasi pada masa pergerakan nasional ini? Yang pertama, Organisasi Budi Utomo. Yang kedua, Organisasi Sarekat Islam. Yang ketiga, Organisasi Indis Party. Yang keempat, Perhimpunan Indonesia. Yang kelima, Indis Sosial Demokratis Viranijing. Yang keenam, Partai Nasional Indonesia. Selanjutnya, Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda lahir pada saat Kongres Pemuda II melakukan rapat yang dilaksanakan oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI di 3 gedung berbeda. Rapat pertama dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 1928 di Gedung Katolik Jongenlichen, Bonn atau KJB yang berlokasi di kawasan Lapangan Bangten. Apa yang mereka bahas pada saat itu? Yang pertama, Sugondo yang memberikan sambutan berisi harapan agar Kongres bisa memperkuat semangat persatuan para pemuda. Yang kedua, Muhammad Yamin memberikan uraian tentang arti dan hubungan persatuan itu dengan pemuda-pemuda yang ada di sana. Dan ada 5 faktor yang mempengaruhi persatuan tersebut. Yaitu, yang pertama ada sejarah, yang kedua bahasa, yang ketiga hukum adat, yang keempat pendidikan, dan yang kelima kemauan. Rapat kedua dilakukan pada tanggal 28 Oktober 1928 yang diselenggarakan di Gedung OST Java Bioskop. Mereka membahas tentang pendidikan, di mana anak itu harus mendapatkan pendidikan kebangsaan yang seimbang antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Jadi, pendidikan itu harus seimbang baik di sekolah atau di rumah, serta dididik secara demokratis. Rapat ketiga dilakukan di hari yang sama di Gedung Indonesis Kubis Kramat. Mereka membahas pentingnya nasionalisme dan demokrasi. Dan pada tanggal 28 Oktober 1928 lahirnya Sumpah Pemuda. Selain menghasilkan Sumpah Pemuda, Kongres Pemuda II ini juga menjadi penampilan pertama lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Instrumennya biola. Sumpah Pemuda. Satu. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku. Bertumpah darah yang satu. Tanah Indonesia. Dua. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku.
bangsa Indonesia. Tiga. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Itulah penjelasan singkat dari saya. Apabila banyak kesalahan, mohon dimaafkan karena saya masih tahap pembelajaran. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.